Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa aku ada 3 konten dalam setiap harinya. Kalau aku nggak bikin 3 konten berarti aku memang benar-benar sibuk gitu loh ya. Atau sama sekali nggak bikin karena 3 hari ya, 3 hari atau 4 hari ya, saya lupa ya. Saya sama sekali nggak bikin konten. Nah itu kalau begitu berarti aku memang benar-benar sibuk gitu ya. Benar-benar udah nggak bisa apa ya, udah nggak ada waktu banget gitu ya teman-teman, karena memang setiap hari aku sibuk, cuman bagaimanapun aku sempat-sempetin gitu ya. Oke, seperti biasa di sini aku akan tarik energi untuk yang berlaku selamanya ya. Sekali lagi, yang jangka waktunya panjang, tapi di sini aku selamanya ya, berlaku selamanya. Nah aku pengen tahu di sini ya, bagaimana ya Sang Maha Kuasa mempertemukan kalian dengan jodoh kalian. Sekali lagi, bagaimana cara ya Sang Maha Kuasa mempertemukan kalian dengan jodoh kalian. Ini berlaku selamanya. Aku tarik energi ini kan di bulan Juli ya teman-teman. Kamu mau nonton video aku di sini di akhir tahun ya berlaku, tahun depan berlaku, tahun 3000 berlaku selamanya sampai kiamat ya. Oke. Kalau masih bingung silakan di pause karena di sini ada 3 pilihan ya. Pita Tosca, merah dan pink ya. Langsung aja ya. Oke teman-teman, buat kamu yang pilih pita warna Tosca, sekali lagi ini general reading ya. Yang saya tarik di sini energi kolektif atau energi semua orang ya, dari berbagai perbedaan kelahiran seperti perbedaan hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, weton, zodiak Sio. Jadi wajar kalau yang nonton videoku di sini tidak selalu pasti energi kamu ketarik, bahkan bisa jadi energi kamu tidak ketarik sama sekali. Jadi kalau semisal tidak cocok, jangan dipaksa untuk cocok ya. Mending kamu sama aku konsultasi pribadi aja. Karena di sini aku membuka pelayanan konsultasi tarot ya. Caranya untuk pendaftaran dan info lebih lanjut kamu silahkan chatting di WhatsApp saya ini ya. Silahkan kamu screenshot aja nomor saya ini. Dan aku kasih tahu juga aku di sini membuka pelayanan pengobatan tenaga dalam. Mungkin beberapa dari kamu ada sedang sakit ya, atau saudara, rekan kerja, teman atau siapapun ya yang sedang sakit batu ginjal ya, atau saluran kencing yang membatu, empedu yang berpasir. Di sini aku membuka pelayanan pengobatan penyakit tersebut. Caranya sama untuk konsultasi tarot maupun pengobatan tenaga dalam, caranya sama, hubungi WhatsApp saya ini, oke? Oke, langsung aja buat kamu yang pilih nomor 1, bagaimana Tuhan mempertemukan kalian ya dengan jodoh kalian di sini. Oke, kita lihat di sini ya. Oke. Ini yang berhubungan dengan pekerjaan di sini ya, keuangan. Bagaimana cara kamu menghasilkan uang atau pekerjaan di sini ya, teman-teman. Jadi di sana Tuhan mempertemukan kalian. Oke. Jadi kalau semisal ada seseorang ya, mungkin dia rekan kerja kalian, tapi ini nggak melulu kerjaan ya, termasuk juga yang masih kuliah ya, bisa jadi di sini ya. Tapi saya tarik dulu apakah ini perkuliahan atau emang udah kerja di sini, karena pentacle sama wand dapatnya. Ini yang berhubungan dengan pekerjaan ya, berhubungan dengan masa depan kayak gitu. Tapi kita lihat dulu karena kalau anak kuliah kan juga mengenai masa depan kan ya, apakah ini ini berlaku dua-duanya. Jadi yang pilih nomor 1 di sini atau warna Tosca di sini berlaku dua-duanya. Jadi yang sudah bekerja iya, beberapa dari kamu memang ketemunya melalui pekerjaan, tapi beberapa dari kamu juga karena kuliah ya, mungkin satu kuliah ya, satu jurusan, satu kampus, satu universitas bisa jadi, atau lagi ada debat ya, mungkin antar universitas bisa jadi karena di sana awal
kalian kenal, bisa jadi ya. Karena mohon maaf, mengingat saya masa kuliah dulu kan juga ada debat mahasiswa gitu loh ya, antar mahasiswa seluruh Indonesia. Nah di sana kan saling mengenal. Nah bisa jadi kayak gitu di sini ya. Pokoknya ini dalam perkuliahan, atau kalau enggak di sini pekerjaan ya teman-teman. Bagaimanapun kamu bagaimana cara kamu menghasilkan uang. Contoh misalnya, jadi nggak harus satu pekerjaan. Contoh misalnya gimana ya? Contoh misalnya kamu seorang pegawai bank ya kan, tiba-tiba ada nasabah nih ya kan, dia nabung buat kamu ya, mungkin ada suatu proyek misalnya, nasabah itu pengen sekali kredit ya teman-teman, 1 M misalnya, karena dia berbisnis misalnya ya, otomatis kan dia berkaitan sama kamu kan dalam bisnisnya tersebut. Nah sehingga kamu sama dia pasti komunikasi itu lebih intens dibanding orang-orang yang hanya buka rekening sama nabung, kan beda dengan yang kredit. Jadi masih ada biasanya kan kayak ada ya berbagai lah, karena kalau orang kredit itu kan nggak langsung dapat uangnya kan, pasti kan masih melalui ini itu, nah gitu loh. Nah awal kamu dekat sama dia mendalam karena hal tersebut, bisa jadi ya, jadi itu kan tidak melulu rekan kerja kamu, tapi karena dia nasabah kamu, nah gitu loh ya, bisa demikian. Atau memang di sini satu perusahaan dengan kamu, satu kantor dengan kamu, bisa jadi. Oke. Karena aku melihatnya di sini ada juga satu kantor ya, satu kantor atau satu perkuliahan, satu universitas, atau yang aku bilang tadi pertemuan antar mahasiswa, atau yang aku bilang barusan ya, nasabah dengan pegawai bank, bisa jadi kayak gitu. Atau kamu seorang kontraktor misalnya ya, kemudian ada seseorang yang ingin sekali memakai jasa kamu, nah bisa jadi ya. Jadi nggak melulu harus satu pekerjaan gitu. Oke. Itu cara Tuhan mempertemukan kamu dengan dia ya. Lalu bagaimana perjalanan cinta kalian di sini? Perjalanan cinta sini. Aku rasa kalian di sini ketika kamu kenalan dengan orang tersebut, ternyata orang tersebut posisinya udah punya pacar ya. Tapi ini vice versa ya teman-teman, karena selama kamu nonton versi YouTube ya, energi ini selain kecil sekali yang ketarik, atau bahkan bisa jadi energi kamu tidak ketarik sama sekali, itu pun masih vice versa atau bisa terbolak-balik ya. Nah kalau di tebaran aku di sini, posisi seseorang yang akan menjadi jodoh kamu itu ketika dia kenal sama kamu, awal dia kenal sama kamu, dia punya pasangan ya, ada kartu Queen of Pentacles di sini. Tapi dari pertama kali dia kenal kamu itu sudah ada ketertarikan, sudah ada kenyamanan ya. Kalau cinta belum ya, tapi kenyamanan udah mulai ya. Ada kartu Four of Pentacles, kestabilan, 4 koin ini kestabilan ya. Dia merasa nyaman, tertarik bersama kamu ya. Kalau kamu tanya apakah dipikirnya pengen hubungan kak, kurasa iya pengen hubungan. Lihat ada kartu Knight of Cup, tapi posisinya tuh dia punya pasangan di sini ya, udah punya pasangan. Lalu bagaimana nih? Kurasa di sini untuk begitu kalian kenal ya, kalian di sini nggak langsung jadian. Jadi walaupun dia tertarik sama kamu ya, dia merasa nyaman sama kamu, kalian di sini berdua saling merasa nyaman, saling merasa tertarik, tapi tidak langsung jadian di sini. Tapi sama-sama kepikiran gitu loh, dia kepikiran, kamu juga kepikiran gitu loh ya. Cuman posisi dia ini punya pasangan, dan ada pemikiran dulu ya, masih awal-awal kalian kenal di sini, ada pemikiran hanya sekedar pacar aja ya, selingkuhan aja. Itu ada pemikiran seperti itu, pengen hubungan sama kamu, tapi nggak mau ngelepasin pacarnya gitu. Di sini dia nggak mau ngelepasin pacarnya, tapi dia kepikiran kamu aja gitu. Cuman ini orang mau berkata sama kamu sejujurnya ya, dia gengsi ya. Kenapa? Karena aku dapat Four of Pentacles di sini. Itu dia memiliki rasa gengsi yang sangat besar ya, rasa malu yang sangat besar ya. Terus kayak harga diri gitu lah ya, kayak menjunjung harga diri seperti itu ya. Jadi ibaratnya gimana dong harga diri gue kalau gue gitu lah ya teman-teman gitu ya. Padahal pengen hubungan sama kamu gitu. Nih ya, ada kartu Knight of Pentacles di sini. Kurasa
untuk jadian sama kamu di sini tidak secepat yang kamu inginkan. Misalnya kamu kan di sini aku melihatnya kalian berdua kan saling suka ya kan. Kamu suka dia suka sama kamu, tapi walaupun memiliki koneksi yang sama, tapi untuk suatu hubungan ini sangat sangat apa ya? Sangat sulit terbentuk. Kenapa? Baik kamu maupun dia kayak seolah tidak mau menampakkan ya kalau kalian ini suka, sebenarnya nyaman, ada kartu Queen of Cup di sini. Tapi kalian nggak mau terlalu menampakkan, ada kartu Temperance di sini ya, kayak mengalir gitu aja. Yang penting aku sama dia komunikasi, bertemu, nah gitu loh di sini ya. Yang penting aku sama dia terus berproses, aku deket sama dia, nah gitu ya. Tapi walaupun di sini aku pelan-pelan mengalir aja, tapi aku mau terus bertahan dan aku berharap ya kedekatan aku di sini membuahkan suatu hubungan. Ada kartu The Chariot seperti itu teman-teman. Oke. Kemudian sebentar. Ketika aku melihatnya di sini si dia pada akhirnya si dia di sini yang memberanikan ya, yang lebih memberanikan untuk lebih maju. Contoh misalnya ya, walaupun dia nggak nembak kamu, dari kepeduliannya, dari perhatiannya, ini suatu kode untuk kamu bahwa saya tertarik sama kamu, saya nyaman sama kamu ya, saya ingin hubungan dengan kamu. Is of Wands di sini ya. Oh, ini orang pengennya tuh komunikasi lancar sama kamu, pengennya bertemu sama kamu, selalu bertemu sama kamu, selalu jalan sama kamu, kayak gitu teman-teman. Ya, oke. Tapi dia bingung ya, bingung karena dia udah punya pasangan katanya ya. Waktu itu udah punya pasangan, oke. Jadi dia berharap ada hubungan di belakang ya, atau merahasiakan dari pasangannya. Oke, setelah itu gimana ya? Kamu di sini apa ya? Oh my god. Ini pasangannya ya. Gitu. Jadi aku melihatnya kamu pasangan kamu akhirnya jujur di sini kalau dia udah punya pasangan ya. Tapi dia merasakan ketidaknyamanan bersama pasangannya dan dia curhat sama kamu ya. Oke, jadi seseorang yang menjadi jodoh kamu di sini ya, kamu kenalnya yang aku bilang tadi ya, dari dunia kerja atau perkuliahan seperti itu. Dan dia kan udah punya pasangan posisinya ya kan. Nah, awalnya kamu sama dia sama-sama gengsi untuk mengutarakan perasaan kalian masing-masing ya kan. Namun pada akhirnya di sini si dia memang lebih maju pergerakannya atau lebih memberanikan diri, memberikan kode-kode bahwa dia ini tertarik sama kamu, ingin suatu hubungan dengan kamu ya. Pada akhirnya, oh ya, awalnya ini orang tidak ingin apa tadi? Tidak ingin tidak ingin kamu tahu bahwa dia ini udah punya pasangan ya. Dia berharap kamu menjadi orang ketiga di hubungan si dia bersama pasangannya seperti itu. Artinya bermain rahasia dari pasangannya, tapi seiring berjalannya waktu ternyata dia ini jujur ya, ketika dia lagi ada masalah dengan pasangannya ya. Ada kartu Five of Pentacles, ada masalah dengan pasangannya, tiba-tiba ini orang curhat kepada kamu ya. Itu di sini dia merasakan ketidaknyamanan kan bersama pasangannya gitu ya, dan dia udah nggak kuat lagi. Akhirnya dia apa ya teman-teman, kayak membandingkan gitu ya kebaikan kamu dengan pasangannya seperti itu. Nah, jadi nggak secara nggak langsung itu merupakan kode dari dia bahwa dia ini sangat berharap memiliki kamu seperti itu, dan memang pasangannya itu tidak layak untuk diperjuangkan lagi. Nah gitu loh ya. Oke. Jadi bagaimana Tuhan mempertemukan kalian itu di sini. Pada akhirnya orang tersebut curhat kepada kamu mengenai pasangannya. Dan di sana dia apa ya, kayak menceritakan semua kekesalannya ya. Kekecewanya kepada pasangannya seperti itu. Kemudian dia di sini akhirnya kayak apa ya? Contoh nih misalnya gimana ya? Gini deh, misalnya yang aku bilang tadi ya, yang nasabah tadi ya. Jadi dia ngomong sama pegawai banknya, padahal di sini saya yang butuh kamu ya, saya butuh kamu untuk memperlancar bisnis saya ya.
Saya sering kali jam karet nih, padahal janji jam sekian, ternyata saya baru jam sekarang nih bisa ketemu kamu. Wah, kalau sama pasangan saya nih ya, kalau udah begini, dia pasti diemin saya. Jadi seolah udah kayak putus gitu. Nah, dia tuh pasangan aku tuh kenapa ya nggak sabaran, dia kurang memaklumi ya kesibukan saya, dia kurang memahami, dia kurang mengerti keadaan saya, bla bla bla. Nah gitu loh, seolah dia ini orang membanding-bandingkan ya, ketika dia ada masalah dengan pasangannya di sini. em, Kemudian dia merasakan sesuatu perbedaan dari kamu yang jauh berbeda, jauh lebih baik dibanding pasangannya. Nah itu loh, di sini dia kayak kayak melebih-lebihkan kamu lah, kayak gitu intinya, kayak gitu ya. Tapi memang di sini pengen sekali kamu mengerti teman-teman, makanya kamu di sini dilebih-lebihkan sama dia. Wah, kalau kamu ini enak ya kalau punya pasangan kayak kamu, aku aja jam karet kamu memaklumi, padahal yang butuh adalah kamu. Saya di sini butuh kredit nih, tapi kamu memaklumi saya sebagai nasabah kamu, katanya ya. Nah, contohnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi ketika lagi ada masalah di sini, curhat-curhat kepada kamu, posisi dia masih belum putus dari pacarnya ya. Posisi dia belum putus dari pacarnya. Kemudian gimana nih? Ya setelah itu gimana? Kemudian setelah itu, oke. Kemudian ada kartu the lovers di sini, perselingkuhan ya. Kurasa di sini kamu merespon baik ya teman-teman. Kamu merespon baik si dia di sini ya. Em, Entah kamu tahu atau tidak bahwa dia nih masih sama pasangannya, saya kurang tahu. Awalnya di sini terjadi perselingkuhan. Oke, pada akhirnya putus di sini. Kemudian dia bersama kamu. Oke, oke, Three of Cup ya. Oke, ini tiga berhati-hati. Ada tiga tongkat, ada tiga cup sama Three of Wands di sini. Oke, tapi sebentar. Oh, gitu. Teman-teman, ini begini ya, ketika saya lihat lagi, ketika posisi, kan dia kan deket nih sama kamu, sering curhat ya, yang gue bilang tadi ya. Kemudian seiring berjalannya waktu, dia berkata bahwa aku sama dia udah berakhir hubungannya, sehingga dia menjalani hubungan sama kamu, padahal kamu di sini hanya sebagai orang ketiga, teman-teman. Oke, hanya sebagai orang ketiga. Akhirnya di sini perselingkuh sama kamu nggak tahu ya kalau jodoh kamu itu tadinya waktu pacaran sama kamu itu dia belum putus sama pacarnya. Ini ada kartu Three of Wands sama Three of Cup ya. Nah, kemudian mereka putus kok di sini ya, ada kartu The World di sini, putus. Setelah itu dia banyak banyak cerita kepada orang tuanya ya, bahwa dia memiliki pacar, yaitu kamu teman-teman ya. Tapi di sini awalnya orang tua ya, orang tua dari siapa, dari pasangan kamu itu awalnya kurang setuju di sini, banyak pertimbangan sekali untuk menerima kamu. Kenapa? Karena aku dapat Eight of Swords di sini ya. Tapi karena rasa cinta pasangan kamu besar untuk kamu di sini ya, akhirnya em, apa namanya, mengikuti keinginan anaknya. Padahal si orang tua itu tadinya lebih 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 memilih pasangan kamu, jodoh kamu bersama si mantan tersebut ya. Kepada kamu ini kurang pas, kurang cocok gitu teman-teman ya. Tapi pada akhirnya kalian menikah kok di sini ya. Dari awalnya nggak kurang cocok ya, kurang setuju si orang tua ini, kemungkinan si ibu ya nggak setuju di sini, tapi pada akhirnya disetujui juga kok di sini kamu sama dia, sehingga kamu di sini menikah pada akhirnya dan tinggal bersama ya, tinggal satu atap pada akhirnya. Oke, itulah cara Tuhan mempertemukan kamu dengan jodoh kamu. Jadi awalnya kamu mau menjadi orang ketiga di hubungan orang lain, tapi ternyata pacar kamu tersebut lebih 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 memilih kamu dibanding pacar pertamanya. Kemudian kamu tidak disetujui ya oleh orang tuanya di sini. Orang tuanya itu lebih berharap si anak itu bersama yang udah menjadi mantan. Tapi apa boleh buat ya, semuanya kan kata si anak. Kalau anak udah nggak mau, orang tua nggak bisa memaksa di sini ya. Akhirnya orang tua di sini memilih kamu sebagai pasangan anaknya. Seperti itu ya, cara Tuhan mempertemukan kamu dengan jodoh kamu teman-teman. Oke.
Oke, kita lihat di sini. Ini kamu dealing dengan apa saja? Kita lihat ini ada kartu wand, ini ada kartu cup ya, the lovers, pentacles. Sebentar aku pilah-pilah dulu ya teman-teman. Sabar ya. Sabar dong ya. Ini ada kartu pentacles, ini ada kartu wand. Sebentar. Ini pentacles juga, ini wand. Ini wand ya. Sebentar ya, aku pilah-pilah ya. Ini begini, Capricorn di sini. Oke, energi yang paling kuat dari Capricorn, Virgo, Taurus loh di sini ya. Oke. Di sini kamu dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius, kuat banget ya. Kemudian Capricorn, Virgo, Taurus teman-teman ya. Oke, sini sebentar. Energi ya. Oke, kamu di sini sekali lagi dealing dengan Capricorn, Virgo, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius ya, Cancer, Scorpio, Pisces ya. Energi yang paling kuat di sini dari Sagittarius, kuat banget ya. Oke, kemudian ada Capricorn, kuat banget di sini ya. Ya, itu yang paling mendominasi Capricorn dan Sagittarius teman-teman. Oke. Oh ya, selanjutnya buat kamu yang pilih warna merah di sini. Oke, teman-teman, aku kasih tahu ini general reading ya, atau bacaan semua orang ya, energi kolektif dari berbagai perbedaan kelahiran ya, seperti perbedaan hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, weton, zodiak, sio, dan perbedaan manusia itu sendiri tentunya ya, dan ini sifatnya vice versa atau bisa terbolak-balik ya. Sekali lagi, perbedaan kelahiran itu seperti perbedaan hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, weton, zodiak, sio ya. Nah, itu yang membuat energi kamu semakin kecil yang ketarik, atau bahkan bisa jadi energi kamu tidak ketarik sama sekali. Jadi kalau semisal tidak cocok, jangan dipaksa untuk cocok ya. Berarti memang bukan energi kalian. Bacaan ini bukan untuk kalian, dan orang-orang yang nonton video aku di sini tidak semuanya sama ceritanya gitu loh ya. Oke. Sekali lagi, bisa saja energi kamu tidak ketarik sama sekali. Jadi kalau semisal tidak cocok, jangan dipaksa untuk cocok. Mending kamu sama aku konsultasi pribadi aja. Di sini aku membuka pelayanan konsultasi tarot, dan aku juga membuka pelayanan pengobatan tenaga dalam. Mungkin beberapa dari kamu atau saudara kamu, sanak keluarga, rekan kerja ya mungkin, atau teman nge-gym, atau apa siapa lah ya yang sedang menderita penyakit batu ginjal ya, atau saluran kencing yang membatu seperti itu, atau empedu yang berpasir, silakan hubungi saya untuk yang berminat untuk pengobatan tenaga dalam. Sekali lagi, untuk konsultasi tarot maupun pengobatan tenaga dalam, caranya sama untuk pendaftaran maupun untuk info lebih lanjut, yaitu langsung chatting di WhatsApp saya 0822 3439 0339 ya. Oke, langsung aja buat kamu yang pilih pita warna merah ya. Sekali lagi, ini berlaku selamanya. Kamu mau nonton video aku di sini kapan saja, ini berlaku ya. Mau nonton di tahun 3000, ini berlaku ya. Oke. Jadi di sini aku mau tahu bagaimana Tuhan mempertemukan kalian teman-teman ya. Oke. Ada kartu Seven of Cup di sini di bottom of the deck. Ini di saat kondisi kamu lagi bener-bener jatuh ya di sini. Justru kamu dipertemukan dengan jodoh kamu di sini, gitu loh, ya. Contoh misalnya ya, pandemi COVID nih ya. Akibat pandemi COVID ya, kamu kan pusing nih misalnya, tapi nggak tahu dalam hal jatuh apa. Ini contoh aja, karena kalau pandemi COVID kan kebanyakan orang terpuruk ya secara finansial ya, pekerjaan macet, otomatis berdampak pada finansial yang jatuh teman-teman ya. Ini contoh aja pandemi COVID, tapi belum tentu pandemi COVID, belum tentu ya, ini contoh aja. Contoh misalnya kamu lagi terpuruk nih ketika pandemi COVID ya kan, kamu berharap kamu banyak sekali di pikiran kamu rancangan-rancangan, strategi-strategi seperti itu ya, yang udah kamu strategikan tapi masih belum kamu lakukan, tapi masih pada pikiran kamu, karena kamu merasa
Aduh gini amat sih kerjaan aku ya. Aduh gini amat sih tabungan aku. Aduh gini amat sih penghasilan aku. Aduh gini-gini amat sih uang aku, finansial aku. Nah gitu loh ya. Di saat kamu lagi sedih banget, kamu merasa jatuh, kamu merasa terpuruk, kamu di sini dipertemukan dengan jodoh kamu, kayak gitu ya. Tapi karena di sini aku mendapatkan Seven of Cups ya, aku curiga kamu tuh udah punya pasangan, tapi pasangan kamu tuh bukan jodoh kamu, gitu loh. Oke, ya. Tapi kamu di sini, tapi tunggu dulu deh. Siapa yang jadi jodoh kamu di sini? Saya kan nggak tahu ya. Apakah emang pacar kamu waktu itu ya, atau di sini memang orang yang lain di sini? Kita lihat lagi di sini ya. Oke. Kita lihat di sini, ini ada kartu Queen of Swords. Oke, 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 oke. Oh ya. Kamu, tapi sebentar. Sebentar. Kita lihat di sini. Oke. Kalau ini beda ya ceritanya. Justru di sini yang menjadi pacarnya itu jodohnya. Tapi saya nggak tahu ya, kamu udah bertemu dengan jodoh kamu atau belum saat ini. Coba saya klarifikasi dulu ya. Jadi kamu ini pacar kamu ya, pacar kamu jodoh kamu gitu loh. Paham nggak sih? Pacar kamu ini jodoh kamu. Justru kamu di sini yang pikirannya nyeleneh-nyeleneh gitu loh ya. Kata orang Jawa tuh nyeleneh-nyeleneh. Apa ya? Apa ya? Kamu tuh kayak kayak orang apa sih ibaratnya tuh, kamu udah punya pasangan yang baik gitu ya, tapi kamu pikiran kamu masih pengen jadian sama ini karena si ini gitu ya. Pikiran kamu itu merasa si orang ketiga ini ya, enggak, misalnya namanya namanya siapa ya namanya, namanya misalnya Veronica misalnya ya. Kamu punya pacar namanya Maria misalnya ya. Kemudian kamu tahu bahwa Maria ini sebenarnya anak yang baik gitu ya. Tapi karena pikiran kamu di sini nyeleneh-nyeleneh atau apa ya, masih ingin mencoba sama Veronica karena dirasa Veronica itu atasan kamu. Jadi bila kamu bersama Veronica, kamu nanti bakalan dipromosikan, kamu akan naik jabatan, kamu pasti dapat bantuan keuangan dari Veronica karena Veronica atasan kamu. Bisa jadi kayak gitu loh. Pokoknya dirasa memang Veronica ini seseorang yang lebih memiliki power ya, seseorang yang lebih memiliki power dibanding pasangan kamu, dibanding pacar kamu gitu di sini gitu loh. Jadi kamu di sini yang pikirannya gitu ya, pikirannya itu di sini kayak mencoba gimana caranya gue ngedapetin Veronica, karena gue harap gue pengen naik pangkat nih, gue harap gue pengen jabatan nih, gue harap gue ada bonus nih di pekerjaan gue harap gue lebih dipromosikan bla bla bla. Intinya di sini tidak murni karena cinta gitu loh ya, bukan murni karena cinta. Aku melihatnya kamu sayang kok sama pasangan kamu sebenarnya di sini ya, aku melihatnya kamu sayang kok sama pacar kamu, tapi karena dirasa kamu sedang jatuh-jatuhnya yang aku bilang tadi ya, jadi kamu bertemu sama pacar kamu di sini ketika kamu posisi jatuh ya. Ketika posisi kamu jatuh, kamu pacaran sama siapa? Itu jodoh kamu loh di sini. Nah, justru di sini hubungan kamu sama dia di sini ada masalah karena kamu sendiri yang mencoba bersama seseorang yang lebih dari pacar kamu, yang lebih dari Maria gitu loh. Dan aku contohkan ini Veronica gitu ya. Nah, Veronica ini memang seseorang yang lebih apa? Yang lebih power ya dibanding Veronica dalam hal keuangan, materi, kekuasaan seperti itu ya.
lebih powerful lah dalam hal tersebut. Makanya di sini ketika kamu keadaan jatuh, kamu berharap sekali ada hubungan dengan Veronica, ya teman-teman. Tapi kurasa di sini kamu menjalani hubungan bersama Veronica, tapi bersama Veronica di sini sering putus nyambung, ya. Sering putus nyambung di sini aku melihatnya. Bahkan pada akhirnya benar-benar putus, ya. Benar-benar putus di sini, dan justru kamu di sini jalan ya bersama. Ini kan Three of Cup kan ya. Nah, Three of Cup ya, just nih ya. Oke. Aku melihatnya di sini kamu bersama Veronica di sini tidak mulus perjalanannya, ya. Ya iyalah, wajar karena memang selain bukan murni cinta di sini, cuman karena kebutuhan jabatan mungkin yang aku bilang tadi ya, sehingga apa ya. Tapi memang di sini aku melihatnya ya. Memang di sini aku melihatnya karena Veronica di sini seseorang yang memiliki power, sehingga dia tuh kayak mendominasi di suatu hubungan ya teman-teman, dan bikin kamu gak nyaman. Makanya kamu di sini tuh sering putus sama Veronica. Tapi memang kalau hubungan cinta segitiga kan memang nggak baik ya teman-teman. Memang sering ada masalah. Ya iyalah, udah nggak maksimal lagi hubungannya. Contoh sebentar ya. King of Pentacles. Oke. Jadi yang menjadi jodoh kamu kan pacar kamu ya, Maria tersebut. Kamu sama Maria pun juga sering bertengkar. Cuman bedanya Maria di sini orang yang lebih polos. Maria ini orang yang tidak mau menggede-gedekan suatu masalah ya. Jodoh kamu itu loh ya. Cuman di sini jodoh kamu nih aku gambarkan Maria, bernama Maria di sini ya. Nah, aku melihatnya Maria dan si Veronica ini seseorang yang sangat berbeda di sini ya. Dia memiliki watak yang sangat berbeda, memiliki pemikiran yang sangat berbeda. Jadi kalau si Maria ini seseorang yang lebih manusiawi ya, seseorang yang polos, seseorang yang sabar, seseorang yang tabah teman-teman. Nah, kalau Veronica ini ya seseorang yang merasa gue banget gitu ya. Siapa gue? Dia merasa lu di bawah gue, nah gitu loh ya. Lu butuh gue kan, nah gitu ya. Ini Veronica ini merasa berpower gitu loh ya. Egonya nih tinggi teman-teman. Rasa egonya tinggi, rasa kayak mengatur gitu ya, tuh tinggi, keras di sini si Veronica. Jadi berbanding terbalik antara Veronica dengan si Maria gitu loh ya. Makanya kamu di sini sama sama Veronica ini justru sering putus di sini. Malah sama Maria nih nggak putus kamunya. Jadi kalau sering bertengkar iya, tapi karena Veronica ini orang yang sabar, orang yang mengalah ya. Jadi nggak putus. Jadi kalau misalnya ada masalah tuh dia cuma nangis ya, sedih, nangis sendiri, sedih, berharap kamu berubah teman-teman. Nah gitu loh. Jadi aku melihatnya di sini justru kamu yang kurang ajar di sini, kamu yang bikin masalah, kamu yang menciptakan masalah gitu teman-teman ya. Jadi hubungan kamu sama Veronica di sini juga tidak berjalan mulus, sering bertengkar juga, tapi pertengkaran itu tidak gede ya, hanya sekedar contoh misalnya ya, kamu dari mana, kenapa kok pulangnya malam gitu kan. Jadi kamu ngejelasin gini nih, aku gini loh, aku ada meeting tadi, jadi aku nggak pulang, jadi aku lanjut meeting. Nah itu kan sedih kan, cemburu kan, kenapa kamu cemburu ya gitu kan. Ya enggak sih, nggak apa-apa, cuman ya kenapa kamu nggak ngabari sama aku kalau kamu lagi meeting, nah gitu loh. Nah padahal si Maria ini sedih hatinya, tapi dia nggak mau menggede-gedekan masalah. Jadi cuman bersabar, cuman menangis, berharap kamu di sini berubah teman-teman ya. Di sini ya aku melihat di tebaran di sini itu ya, nih ya. Justru kamu sama si Veronica ini sering putus nyambung. Kenapa? Karena pemikirannya beda dengan si Maria yang keras di sini ya, keras mendominasi dan merasa siapa gue kayak gitulah. Otomatis dalam satu hubungan itu gampang sekali putus, gampang sekali hancur, tapi balikan lagi, putus lagi, balikan lagi, kayak gitu aku melihatnya ya. Jadi di sini berlaku cinta segitiga di sini ya. Ada kartu Three of Cup ya, berlaku cinta segitiga. Tapi pada akhirnya perselingkuhan ini berakhir kok. Ini ada kartu The World ya. Berakhir kok perselingkuhan ini ketika pada akhirnya
jodohnya sama Maria di sini justru gitu loh. Entah kamu udah bertemu belum sama si Maria, saya kurang tahu di sini. Tapi kita klarifikasi ya teman-teman, apakah kamu di sini sudah bertemu dengan si Maria? Apakah kamu udah bertemu dengan jodoh kamu? Ya buat kamu yang pilih pita warna merah ini saat ini ya, apakah udah bertemu dengan jodoh kamu saat ini? Atau dia sudah sedang menjadi pacar kamu mungkin ya? Kita lihat di sini apakah sedang menjadi pacar kamu, jodoh kamu tersebut. Oh belum di sini ya, belum menjadi jodoh kamu di sini. Belum teman-teman ya. Kurasa kamu belum pacaran sama dia di sini ya. Kurasa belum pacaran di sini. Nanti kalau kamu belum, pokoknya di sini. Pokoknya kamu nanti akan bertemu dengan seseorang di sini ketika perekonomian kamu sedang hancur-hancurnya, atau kamu lagi nggak baik keuangannya seperti itu. Pekerjaan kamu lagi macet, kamu kekurangan finansial ya. Nah, kamu punya pacar di situ. Tapi ini bukan sekarang kok di sini, bukan ya, bukan sekarang di sini. Oke. Tapi ini vice versa, dan ini bacaan umum teman-teman. Bisa jadi kamu udah ketemu, bisa jadi ini udah kamu udah ketemu sama dia gitu loh. Bisa jadi ya. Karena di sini juga aku dapat di Emperor sih di sini. Kurasa juga udah ada yang bertemu sih. Ya, tapi nggak semuanya. Tapi coba deh, aku lihat lagi aja. Aku kok nggak pas gitu ya. Apakah kamu udah bertemu? Apakah ini menjadi pacar kamu saat ini? Jodoh kamu tersebut. Sebentar. Belum teman-teman. Seperti apa yang kukatakan, belum di sini ya. Dia masih menjadi milik orang di sini. Ada kartu Queen of Wands juga. Dia masih menjadi pacar orang di sini ya. Belum ketemu kamu sama dia. Yang pasti ketika kamu keadaannya jatuh banget di sini, kamu punya pacar. Nah, ternyata itu jodoh kamu. Cuman kamu yang kurang ajar di sini ya. Yang yang mau selingkuh lah, inilah itulah gitu. Oke. Jadi begitulah cara Tuhan mempertemukan kalian dengan jodoh kalian. Justru di sini kamu bertemu jodoh kamu. Kamu tidak segera menikah dengan jodoh kamu. Yang membuat masalah tuh kamu teman-teman di sini. Kamu yang masih selingkuh lah, inilah itulah gitu loh. Oke. Membuang-buang waktu gitu dengan perselingkuhan ya. Justru kamu di sini yang buang-buang waktu. Kamu nggak nikah-nikah sama jodoh kamu. Jadi kamu di sini pacar pertama kamu ya, pacar pertama kamu itu jodoh kamu gitu loh. Justru orang yang kamu selingkuhi itu bukan jodoh kamu di sini. Nah, begitu ya. Itu cara Tuhan mempertemukan kamu di sini. Aku tidak melihat ini dunia kerja, tidak ya. Tapi ini kurasa ini di luar pekerjaan deh ya. Di luar pekerjaan di sini. Entah dari, kurasa ini beberapa dari kalian ini kenal dari media sosial ya. Karena aku dapat 3 of Wands ya. Dari media sosial, dari LDR ya. Jadi ini pacarnya LDR di sini teman-teman ya, hubungan jarak jauh. Jadi bagaimana Tuhan mempertemukan kamu dengan pacar kamu, dengan jodoh kamu, dengan jodoh kamu. Jadi kamu kenal jodoh kamu dari media sosial ya. Awalnya kamu mencia-siakan dia teman-teman ya. Kamu mencia-siakan dia, malah kamu memilih bersama seseorang yang menurut logika kamu itu lebih berpower dibanding pacar kamu yang LDR tersebut. Tapi ternyata ujung-ujungnya kamu juga jodoh nih sama si LDR, seperti itu ya. LDR di sini, oke? Oke, di sini aku tarik energinya ya. Ini yang paling kuat, yang paling kuat energi dari Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian kamu juga, Sagittarius kuat banget ya. Kamu dealing dengan Cancer, Scorpio, Pisces, Capricorn, Virgo, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius, tapi yang paling mendominasi di sini Sagittarius teman-teman, oke? Tadi itu jodoh kamu, justru yang LDR di sini jodoh kamu itu ya. Oke. Selanjutnya buat kamu yang pilih pita warna pink di sini, sekali lagi, bagaimana cara Tuhan mempertemukan kamu, teman-teman?
Sebentar aku beli dulu ya, karena ini sisanya yang tadi. Bagaimanapun aku kasih tahu bacaan aku di sini ini general reading ya. Jadi energi semua orang, energi banyak orang. Jadi yang nonton video aku di sini kan dari berbagai perbedaan kelahiran, seperti perbedaan hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, weton, zodiak, sio, dan perbedaan manusia itu sendiri. Nah, perbedaan tersebut yang membuat semakin kecil energi kamu yang ketarik gitu loh ya. Jadi bisa kalaupun energi kamu ketarik, pasti kecil sekali yang ketarik, atau bahkan bisa jadi energi kamu tidak ketarik sama sekali ya. Jadi kalau semisal tidak cocok, jangan dipaksa untuk cocok ya. Mending kamu sama aku konsultasi pribadi aja ya. Di sini aku membuka pelayanan konsultasi tarot, teman-teman, dan juga aku membuka pengobatan tenaga dalam ya buat kamu yang sedang sakit, atau ada keluarga yang sedang sakit, saudara atau rekan kerja, teman ya. Siapapun dia yang sedang sakit, ginjal ya, batu ginjal, saluran kencing yang membatu, empedu yang berpasir, silahkan kasih informasi ya, kasih informasi. Mungkin dia tertarik dengan pengobatan tenaga dalam lewat saya di sini, atau kalian sendiri di sini ya, mungkin ada yang sakit, silahkan berobat dengan pengobatan tenaga dalam lewat saya di sini. Jadi sekali lagi, untuk konsultasi tarot maupun untuk pengobatan tenaga dalam ya, caranya sama, hubungi WhatsApp saya di sini untuk pendaftaran dan info lebih lanjut ya. Silakan kamu screenshot aja. Caranya hanya chatting ya. Hanya chatting di WhatsApp saya, jangan telepon, jangan SMS, oke? Oke, langsung aja di sini, teman-teman. Buat kamu yang pilih pita warna pink, aku kasih tahu ini konten ini ya, ini berlaku selamanya ya. Bacaan ini berlaku selamanya. Jadi kamu mau nonton video aku di sini di tahun 3000 sekalipun ya, ini berlaku ya. Oke, jadi aku mau tahu di sini bagaimana cara Tuhan mempertemukan kalian, teman-teman ya. Oke, langsung aja di sini. Ada kartu The Fool, Two of Swords. Oke. Oke. Oke, oke. 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 Ini ada kartu apa? Ten of Swords, The Star, Three of Cup ya, Queen of Swords. Oke, baru putus di sini ceritanya. Ya, oke. Jadi di sini bagaimana cara Tuhan mempertemukan kamu dengan jodoh kamu? Saya melihatnya di sini ketika kamu dihianati di sini. Ini ada kartu Ten of Swords ya, ketika kamu dihianati oleh seseorang di sini yang menjadi pacar kamu tadinya. Kamu dihianati karena si dia menghadirkan orang ketiga di sini ya. Maksudnya seseorang yang udah menjadi mantan pasangan kamu gitu ya. Jadi gini ya, jadi pasangan kamu di sini ya, kenal kamu ya, kamu ya, kamu di sini kenal pasangan kamu di sini. Tapi ini vice versa ya, bisa terbolak-balik. Cuma kalau tebaran aku di sini, ini kamu ya, posisi kamu di sini lagi terhianati ya, karena hadirnya orang ketiga. Jadi kamu punya pacar gitu, tapi dia pengkhianat ya, dia menghadirkan orang ketiga. Jadi kamu merasa terhianati, padahal kamu sangat mencintainya, padahal kamu berharap ada kebahagiaan dengan dia ya, pernikahan nih, perayaan pernikahan. Tapi apa boleh buat, si dia kayak membuang kamu ya. Ada kartu Queen of Swords ya, kamu udah berusaha sabar, masih berusaha tegar, sabar, tabah, tapi tetap aja dipermainkan di sini ya. Kamu merasa hubungan ini sangat sulit sekali diperjuangkan, sampai kamu tuh sama dia putus di sini. Nah, ketika kamu putus di sini ya, dia di sini tunggu. Bentar ya. Aku belum berani ngomong di sini. Bentar.
Sebentar ya. Oh iya, jadi begini ya. Kemudian kamu hadir seseorang di sini, kamu kenal seseorang ya. Nah, seseorang itu sesungguhnya jodoh kamu. Nah, sedangkan kamu di sini masih berat atau kepikiran sama mantan kamu. Kamu masih mencintai mantan di sini teman-teman ya. Cinta kamu buat mantan di sini sangat besar. Jadi walaupun kamu di sini merasa tersakiti, terhianati ya, merasa dikecewakan teman-teman. Tapi perasaan cinta nggak bisa dibohongi. Kamu masih mencintainya di sini. Justru kepada orang baru di sini ya, yang mana orang baru ini adalah pasangan kamu ya, jodoh kamu di sini. Nah, kamu nggak serak sama dia gitu loh. Jadi kamu masih di antara dua pilihan. Kenapa? Karena kamu masih berat sama orang di masa lalu gitu loh. Padahal dia jelas-jelas nyakiti kamu di sini. Oke? Oke. Jadi begitu ya. Kemudian di sini sebentar. Tapi tunggu deh. Jodoh kamu tuh kamu sebelumnya udah kenal belum gitu ya? Oh enggak, belum kenal. Jadi benar-benar orang baru di sini ya. Benar-benar orang baru di sini. Jadi kamu punya pacar ya, pacar kamu menghadirkan orang ketiga. Kamu merasa terhianati kan, ya kan? Akhirnya kamu putus ya. Tapi walaupun kamu merasa terhianati, tapi kamu sangat sayang kepada mantan kamu tersebut. Kemudian kamu kenal dengan seseorang di sini. Oke teman-teman, kembali lagi, mohon maaf tadi karena ada suara adzan ya, karena dalam ketentuan YouTube ya nggak boleh ada suara masjid karena termasuk copyright dan itu termasuk pelanggaran ya, sehingga tadi aku pause sehingga aku lupa sampai di mana penjelasan aku. Tapi karena di sini aku dapat Five of Pentacles, kurasa di sini pembahasan aku sampai pada seseorang yang baru di sini. Jadi jodoh kamu di sini justru orang yang baru ya. Jadi kamu ketemu jodoh kamu ketika kamu sedang susah move on ya. Kamu sulit move on dari mantan kamu. Yang mana mantan kamu yang sangat kamu cintai, tapi kamu terhianati, kamu disakiti, kamu dikecewakan. Tapi walaupun demikian ya, dia menyakiti kamu, tapi kamu tetap berat untuk melupakan si mantan. Datanglah orang baru ya. Nah, kepada orang baru tersebut kamu ragu ya, kamu ragu banget, kamu sama sekali nggak ada perasaan cinta buatnya ya. Kamu seolah kayak apa ya teman-teman, ibaratnya kayak datang yang baru gitu ya. Tapi kamu hati kamu, pikiran kamu masih untuk si masa lalu tersebut gitu loh. Berat banget kamu di sini move on dari orang di masa lalu teman-teman. Oke. Tapi kemudian bagaimana selanjutnya ya? Tapi ku melihat di sini perkenalan kamu di sini terus berlanjut di sini ya. Termasuk ngebahas mengenai pekerjaan, kamu ngebahas mengenai ya dirimu lah gitu ya. Nah, sering curhat ya mengenai pekerjaan, keseharian kamu. Kamu di sini menjalani pendekatan di sini ya. Ya. Semakin lama semakin dekat akhirnya ya, semakin dekat, komunikasi semakin lancar. Tapi bagaimanapun kamu tetap masih berharap orang di masa lalu. Ini ada kartu Seven of Pentacles teman-teman. Tapi kedekatan kamu kepada orang baru ini semakin dekat pendekatannya ya. Tapi hati kamu nggak bisa bohong bahwa hati kamu di sini masih untuk orang di masa lalu. Walaupun jelas-jelas dia menyakiti kamu, mengkhianati kamu, tapi kamu masih mengharapkan dia. Ada kartu Seven of Pentacles dan kamu belum bisa membuka lembaran baru bersama orang baru. Kamu seolah menutup gitu ya. Ada orang baru yang deketi kamu, tapi kamu apa ya, biasa-biasa aja gitu ya. Kamu tetap menuruti nafsu kamu, logika kamu ya, logika kamu, pikiran kamu kalah dengan nafsu kamu. Nafsu kamu di sini masih mengharapkan orang di masa lalu atau mantan kamu yang jelas-jelas nyakiti kamu, tapi orang baru di sini tidak sama sekali tidak sama sekali membuat kamu respect. Logika kamu di sini udah nggak berguna, pikiran kamu udah nggak berguna, akal kamu udah nggak berguna, saking menuruti cinta hati kamu kepada orang di masa lalu gitu teman-teman. Akal kamu udah kayak nggak berguna gitu ya.
Kita lihat di sini ada kartu Temperance, teman-teman ya. Kamu tetap ada kesedihan kamu di sini ya. Tetap aja belum bisa move on ya. Pada akhirnya kamu di sini memang sih kamu udah menyerahkan ya. Ada Temperance, artinya kamu udah kayak apa? Oke lah. Nah, gitu loh. Mengikhlaskan ya, mengikhlaskan mantan kamu yang kamu cintai. Kamu stres di sini ya, kamu stres, kamu merasa hancur hati kamu tidak bergairah, kamu udah nggak bergairah hidup, nggak semangat bekerja, udah nggak semangat lagi mencari cinta yang baru. Kamu benar-benar sedih, stres, kecewa, galau, hancurlah hati kamu ya. Kemudian bagaimana selanjutnya? Kamu tidak mempedulikan ya, orang baru tersebut tuh mempedulikan kamu nggak peduli di sini ya, karena logika kamu, akal kamu, pikiran kamu udah nggak berfungsi di sini, teman-teman ya. Karena cinta kepada orang di masa lalu, tapi kamu pada akhirnya rela melepaskan di sini, tapi kamu nggak semangat hidup ya. Oh, kamu sering kali kayak mencampakkan gitu ya. Jadi kadang kamu dia datang untuk kamu gitu ya. Dia datang untuk kamu campakkan gitu. Artinya kamu nggak memahami dia mendekati kamu nggak memahami di sini, teman-teman. Ya, kamu nggak memahami. Kamu tidak paham dengan kode dia. Kenapa? Karena pikiran kamu terlalu fokus kepada si mantan ya. Hati dan pikiran kamu hanya berharap bisa kembali sama mantan, walaupun kamu udah mulai bisa melepaskan. Cuman bagaimanapun nggak bisa dipungkiri di sini tetap aja mantan aja di sini yang diharapkan gitu loh. Kamu nggak paham sama kode-kodenya di sini ya, teman-teman, sehingga kadang jodoh kamu ini merasa capek ya. Kadang dia tuh udah nggak ngubungin kamu lagi, datang lagi nggak ngubungin kamu lagi, tapi pada akhirnya kamu muncul kenyamanan di sini karena dirasa dia lebih peduli sama kamu ya. Akhirnya kamu seiring berjalannya waktu kamu merasakan ternyata anak ini nggak ada bosennya ya. Dia walaupun ngechat aku, ngobrol sama aku dalam keadaan aku sedih, galau, gak karuan pikiran aku, tapi dia di sini tetap menghargai keadaan saya yang lagi pusing, dan dia tetap masih mau kenal dengan saya, masih mau berkawan dengan saya. Nah, di sana kamu merasakan kenyamanan karena sifatnya ya, teman-teman. Nah, kamu mulai merasakan kenyamanan di sini. Dan sempat di sini jodoh kamu ini nggak ada komunikasi sama kamu lagi. Ketika nggak ada komunikasi, kemudian kamu merasakan kehilangan ya. Kemana sih yang biasanya dia selalu chatting saya ya, nanya saya lagi ngapain, udah makan belum gitu ya, lagi di mana. Sekarang kalau dia udah nggak chatting aku, kenapa aku kepikiran? Nah itu loh, ini dari rasa nyaman ini udah mulai ada rasa kehilangan kamunya di sini. Oke, dari rasa kehilangan itu, tapi sebentar. Oke. Ketika ya, teman-teman, karena kenapa? Karena pasangan kamu tersebut kan oleh jodoh kamu ya, seseorang yang menjadi jodoh kamu di sini kan selalu kamu sia-siakan. Artinya kamu selalu nggak paham dengan kode dia gitu loh ya. Nah, ketika dia nggak ada kabar buat kamu, kenapa dia kadang nggak ada kabar buat kamu? Karena dia udah punya pasangan. Ada kartu Two of Cup di sini. Nah, di sanalah kamu baru merasakan kesedihan yang mendalam di sini. Nah ya, ketika kamu di sini komunikasi udah nggak lancar sama jodoh kamu tersebut ya, karena jodoh kamu sedang dimiliki menjadi pacar orang di sini, barulah kamu merasakan kehilangan, barulah kamu merasakan benih-benih cinta untuk pasangan jodoh kamu. Tapi ini kamu sama dia belum jadian posisinya di sini ya. Jadi gini loh ya, ketika kamu merasakan kenyamanan dan kehilangan ya orang tersebut ya. Nah, orang tersebut ya, jodoh kamu di masa akan datang ini ya, dia ketika dia udah jadian sama perempuan lain atau sama cowok lain, disitulah kamu merasakan kehilangan ya.
Di situlah kamu merasakan ada sesuatu yang hilang ya, dan kamu tumbuh benih-benih cinta. Nah, ketika kamu udah muncul benih-benih cinta, kamu ingin komitmen sama dia, si dia malah punya pacar pada akhirnya. Nah, kamu semakin kehilangan dong. Kamu semakin ada rasa sedih. Nah, kenapa ya kok gue sedih? Apakah ini sebagai gambaran gue di sini merasa ada benih-benih cinta, ada sayang untuknya. Nah, gitu loh di sini, teman-teman ya. Ketika dia udah punya pasangan, rumit ya di sini ya. Jadi kamu rumit di sini, teman-teman. Oh my god. Oke, tapi aku melihatnya pasangan kamu di sini, seseorang yang menjadi jodoh kamu di masa akan datang ini, ketika dia jadian sama orang lain ya, teman-teman, dia bukan berarti dia ini tidak ada perasaan cinta buat kamu ya, bukan berarti dia tuh berhenti berharap ya. Sebenarnya dia masih menyimpan rasa yang rasa cinta lah, nyaman, tertarik sama kamu. Cuman karena dirasa kamu kurang respon dia, jadi dia kayak putus asa ya, putus asa, capek, saya sudah berusaha. Akhirnya dia di sini punya pemikiran untuk fokus kepada pacarnya saat ini gitu loh ya. Ya kan, dia kan jadian nih ya kan. Oke. Oke. Oke, aku melihatnya di sini jodoh kamu di sini pacaran sama orang yang ini loh, yang bisa dikata bagus karirnya ya, teman-teman. Jadi dia punya pemikiran ego ya. Karena memang di sini dia pada kestabilan secara finansial, karir yang bagus di sini, teman-teman. Jadi dia merasa lebih mendominasi, ya, dia merasa ego gitu, sehingga membuat pasangan kamu membuat seseorang yang menjadi jodoh kamu itu di masa akan datang merasa nggak nyaman di hubungan ini, gitu loh, ya. Merasa nggak nyaman. Pada akhirnya dia lebih memilih mencoba ngedeketi kamu di sini, ya. Kembali lagi baik sama kamu, sampai pada akhirnya dia putus sama pacarnya, ya. Awalnya di sini terjadi perselingkuhan dulu, ya. Entahlah ya, ini perselingkuhan atau gimana? Coba saya lihat dulu ya. Apakah putus dulu apa selingkuh dulu di sini? Putus dulu ternyata ya. Ada kartu justice di sini. Putus dulu. Jadi dia putus dulu di sini bersama pacarnya. Kemudian dia sama kamu semakin membaik hubungannya ya, teman-teman, sampai kamu jadian sama dia, sampai kamu menikah pada akhirnya ya. Ada kartu pernikahan di sini. Oke. Oh, gitu ceritanya. Jadi begitulah Tuhan mempertemukan kamu dengan jodoh kamu, teman-teman ya. Tapi aku melihatnya di sini putusnya gitu pelan-pelan, teman-teman. Jadi dia dari rasa nggak nyaman bersama pasangannya, nggak langsung putus di sini, tapi dia udah mulai hubungannya atau koneksi bersama kamu di sini udah mulai membaik lagi. Nah, gitu loh. Seiring berjalannya waktu, teman-teman ya, seiring berjalannya waktu semakin semakin dirasa mendominasi pasangannya. Akhirnya dia benar-benar udah nggak kuat, akhirnya melepaskan. Jadi aku melihatnya kamu tidak menjadi orang ketiga di sini dalam hubungannya dia dan pasangannya ya. Kamu tidak menjadi orang ketiga. Jadi dia di sini jadian sama kamu ketika udah putus ternyata ya. Ada kartu justice tadi ya. Udah putus di sini, kemudian dia nembak kamu, teman-teman, atau kamu yang nembak dia, gitulah. Ini kan vice versa, bisa terbolak-balik ya. Nah, begitu ceritanya. Nah, hubungan kamu sama dia makin kuat sampai pada akhirnya kamu terjadi pernikahan di sini. Ini ada kartu Four of Wands. Itu ya, Tuhan mempertemukan kamu. Jadi agak ribet di sini. Ya, oke. Oke, kita lihat di sini kamu dealing dengan apa aja di sini ya. Ini ada kartu Pentacles sebentar. Jadi aku pilah-pilah dulu ya, teman-teman. Boleh ya. Jadi agak lama mungkin ya, sebentar. Karena aku kudu memilah-milah di sini ya. Sebentar ya, aku pilah-pilah dulu ini energi yang paling kuat dari apa di sini. Aku taruh ini Gemini, ini Pentacles ya. Ini ada Sword, ini Cup. Oke.
Ini gini, oke. Oh, sorry. Ini di sini. Ini di sini, ini sini. Oke, ini sini. Oke, sebentar ya. Ini begini, oke. 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 Oke, ini kamu energi yang paling mendominasi dari di sini dari Gemini, Libra, Aquarius ya. Gemini, Libra, Aquarius. Sorry, bukan. Oh ya, Gemini, Libra, Aquarius di sini yang paling mendominasi teman-teman. Cuman energi yang paling kuat dari Gemini dan Libra ya. Yang paling mendominasi energi Gemini dan Libra di sini. Terkuat kedua di sini ada Leo ya, kuat banget Leo di sini energinya. Di sini energi yang paling kuat di sini tuh Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Cuman yang paling mendominasi di sini Libra, Gemini, Leo ya, mendominasi banget di sini. Terus Scorpio mendominasi, Aquarius mendominasi juga ya. Nah, gitu loh ya. Yang kecil di sini energi Capricorn, Virgo, Taurus, kecil sekali di sini ya. Yang lain itu gede. Cuman yang paling gede di sini Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Cuman yang paling mendominasi sekali lagi ada Gemini, Libra, Leo tadi ya. Aquarius juga mendominasi. Oke. Oke teman-teman, sekali lagi buat kamu yang ingin konsultasi dengan saya bisa langsung WhatsApp saya di nomor ini ya. Oke. Oke teman-teman, nantikan konten aku berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you. Bye.